Kebudayaan Islam yang benar adalah sebuah ajaran yang wajib kita pegang dan implementasikan. Tantangan dari setiap perubahan zaman menuntut kita untuk belajar dan memahami lebih dalam mengenai wawasan keislaman. Kami percaya bahwa keimanan dan ketakwaan adalah pondasi yang kuat untuk meraih kesuksesan. Penanaman karakter disiplin dan kejujuran juga dianggap sebagai moral yang diutamakan. Karena kedepannya nanti, masalah tak hanya timbul dari satu sisi. Permasalahan sosial yang semakin beragam, pula lingkungan selalu terkena dampak terbesar, menuntut kita sebagai generasi muda untuk tetap mendengar di mana kebutuhan ekonomi semakin melebar dengan kebijakan yang tak masuk akal. Hal tersebut menuntut kita untuk mampu berperan membangun negeri, dan disinilah langkah awal itu terjadi. Bersama Unisula, wujudkan citra generasi Islam yang dapat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja kali ini kita melangkah ke acara yang selanjutnya. Ada apa nih Kak Hasnani? Selanjutnya akan ada sosialisasi pelayanan kemahasiswaan yang akan disampaikan oleh LPKA. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik semua, Sultan Agung Muda yang hari ini sudah join ya di sesi habis zuhur nih, biasanya ngantuk-ngantuk. Makanya nanti insya Allah materinya tidak akan lama dan mudah-mudahan kita bisa diskusi aja ya. Jadi apa yang adik-adik pengen tahu tentang layanan kemahasiswaan di Unisula nanti bisa ditanyakan dan kita sharingkan di sini. Baik, untuk memudahkan saya akan ini ya dibantu dengan slide yang akan saya share. Baik, bidang kemahasiswaan di Universitas Islam Sultan Agung ya. Jadi kalau di Unisula ini kita akan mengenal bidang kemahasiswaannya dengan Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni ya atau LPKA. LPKA ini kantornya nanti ada di sebelah atas gedung UKM. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik join dengan unit kegiatan mahasiswa ya yang ada 19 itu, nanti kita berkantor di lantai 2 gedung UKM gitu. Kemudian ini sebetulnya slide-nya bisa menampilkan nih personelnya siapa aja di LPKA. Termasuk salah satunya adalah Bapak yang ganteng di sebelah saya ini. Beliau adalah sekretaris LPKA ya. Ini next slide. Baik, nah ini dia. Aduh, kepotong nih kepalanya. Nah ini dia. Ya, jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan dibantu oleh satu staf yang membantu aktivitas kita sehari-hari ya. Kita di LPKA itu membawahi 4 bidang. Yang pertama bidang minat bakat, kemudian yang kedua bidang penelitian dan penalaran mahasiswa, kemudian bidang pengembangan karir, dan yang terakhir adalah bidang pengembangan kemahasiswaan dan alumni. Ini adalah kru dari LPKA. Dan ini dia bidang layanan yang kita naungi ya. Yang pertama bidang penalaran dan penelitian, itu nanti ada Pak Amal di sana. Apa saja yang diurusi pada bidang ini. Nanti kalau teman-teman mengikuti kompetisi ilmiah, kemudian kompetisi program kreativitas mahasiswa yang jadi
event paling bergengsi nasional tiap tahun, itu nanti teman-teman akan dibimbing oleh Pak Amal ya dalam hal ini. Kemudian juga nanti teman-teman di Fakultas Teknologi Industri kalau ikut kontes robot, kemudian kontes jembatan dan lain-lain itu di bawah naungan bidang penalaran dan penelitian. Kemudian bidang minat bakat itu menaungi hal-hal yang sifatnya non akademis ya. Jadi misalnya olahraga, seni begitu, hubungannya dengan bakat begitu. Dan ada bidang pengembangan karir yang di sana kita juga alhamdulillah sudah punya website karir yang bisa diakses, antara lain di sana menyediakan informasi tentang lowongan kerja, kemudian kesempatan juga untuk magang dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah pembinaan mahasiswa dan alumni. Teman-teman yang hobinya berorganisasi ya Pak Yul ya, itu nanti akan dinaungi oleh Pak Fajar untuk bisa melanjutkan ya hobi dan kegemarannya dalam berorganisasi ya. Jadi nanti bisa jadi organisatoris handal begitu. Dan setelah lulus menjadi alumni pun masih kita naungi di bidang pembinaan mahasiswa dan alumni ini. Terus apa saja yang bisa adik-adik dapatkan dari layanan di LPKA Unisula? Teman-teman yang dari SMA dulu sudah punya prestasi yang banyak ya, terutama teman-teman yang masuk dari jalur KIP ya, KIP atau jalur prestasi kan pasti yang menjadi penilaian utama kenapa teman-teman diterima atau menjadi salah satu kandidat penerima adalah karena ada prestasi sejak SMA. Nah itu bisa tetap berprestasi dan insya Allah kita support dengan dana delegasi untuk bisa mengikuti lomba gitu ya. Nah terus selain itu kalau misalnya ikut kompetisi terus teman-teman mendapatkan juara, itu juga ada peluang untuk bisa mendapatkan beasiswa prestasi ya. Beasiswa prestasi itu nanti besarannya sangat variatif ya, bergantung dengan skup lombanya, provinsi, kemudian nasional, internasional begitu ya. Dan kemudian skema lain juga ada ya, Pak Yuli mungkin nanti bisa menyampaikan beasiswa apa aja yang peluang untuk bisa didapatkan oleh adik-adik yang kuliah di Unisula gitu ya. Nah selain itu kita juga ada fasilitas pengembangan minat bakat di gedung UKM. Kemudian kita juga punya auditorium ya yang bisa dimanfaatkan juga untuk latihan bersama. Dan alhamdulillah saat ini sedang dalam proses penyelesaian pembangunan sport center ya. Itu standar internasional. Jadi teman-teman yang punya minat bakat utamanya di bidang olahraga dan seni juga ya. Nanti insya Allah terfasilitasi oleh Unisula dengan fasilitas yang standarnya sudah bagus ya, internasional begitu. Kemudian kita juga ada layanan konseling ya. Kalau sekarang ini eranya era digital, kita juga pengen menjangkau teman-teman yang tidak memungkinkan untuk mobilitas ke kampus dengan konseling melalui aplikasi ya. Sudah ada aplikasi Lift Up yang bisa teman-teman gunakan untuk konsultasi masalah pendidikan, kemudian karir gitu ya. Ya mungkin perjodohan juga bisa ya, kalau lagi stres, lagi di era yang daring ini kemudian banyak tugas dan mengalami stres gitu ya. Itu bisa di-sharingkan melalui konselor di aplikasi Lift Up yang sudah ada di LPKA begitu. Kemudian selain itu tadi untuk kesejahteraan ada beasiswa, kemudian juga ada dana kesehatan yang juga bisa teman-teman dapatkan. Itu nanti ada syarat dan ketentuan berlaku. Jadi insya Allah kalau misalnya sakit ya, tapi kita tidak harapkan gitu ya. Kemudian mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung atau di fasilitas kesehatan yang lain, itu ada skema penggantian dan klaim biaya kesehatan. Gitu. Terus apalagi? Nah ini fasilitas penunjangnya gedung unit kegiatan mahasiswa. Kemudian di UKM itu juga kita fasilitasi dengan memberikan pelatih ya pada setiap bidang minat bakat di sana.
Kemudian ini tadi gedung sport center yang dalam proses penyelesaian. Juga ada dana kemahasiswaan untuk setiap UKM dan UKIM, juga untuk organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas ya. Jadi di universitas maupun di tingkat fakultas, insya Allah kita akan support dengan dana kemahasiswaan untuk terselenggaranya program kerja yang teman-teman rancang. Nah, ini beberapa foto kejuaraan ya yang sudah pernah diraih oleh kakak-kakak kelas Anda. Kita hampir setiap tahun alhamdulillah mengirimkan delegasi PIMNAS juga. Jadi PKM yang lolos seleksi dan dia sampai di Pekan Ilmiah Nasional, ini mewakili Unisula untuk tanding di tingkat nasional ya. Kemudian ini juga juara 1, mahasiswa berprestasi. Kemudian debate bahasa Inggris. Kemudian ini tim robot kebanggaan kita yang pada 2018 menang ya, juara dunia, juara umum ya, juara 1 dan juara umum di Amerika. Ini tim kebanggaan kita semua yang mungkin semua sudah jadi alumni ya, ini Pak Yuli ya, tetapi tentu regenerasinya nih adik-adik kelas di FT ini juga nggak kalah hebat dengan kakak-kakak kelas kalian ya, sehingga mahasiswa-mahasiswa baru di FTI ini jangan sampai melewatkan ini peluang ya, karena tim robotnya FTI luar biasa hebat gitu ya. Ini Virko ya, Virko yang juga menjadi juara internasional di bolak-balik. Salah satu yang mereka pernah raih adalah di Lana Internasional, juga mendapatkan medali ya atau juara. Ini juga salah satu UKM kebanggaan Unisula yang langganan juga dapat juara gitu. Nah, terus bagaimana adik-adik apresiasi kita atau Unisula terhadap tadi kegiatan organisasi, kegiatan prestasi, kompetisi yang adik-adik lakukan di luar jam belajar adik-adik di prodi masing-masing. Ya, kita akan memberlakukan sistem satuan kredit kegiatan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memberi apresiasi bagi adik-adik yang berkegiatan di luar kegiatan belajar mengajar. Dan ini nanti SKK ini bisa diakses melalui SIKP ya. Tadi mungkin dari Bu Suryani dari UPTSI sudah menerangkan bahwa SIKP ini salah satu tautan yang bisa diakses adik-adik untuk bisa menginput kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang adik-adik jalani di samping kegiatan belajar mengajar di prodi. Nanti kita akan mempersyaratkan satuan kredit kegiatan ini menjadi prasyarat untuk lulus. Ya, jadi mulai dari hari ini adik-adik masuk, tiap semester harus punya rancangan, harus punya rencana ya. Semester ini saya akan berkegiatan kurikuler apa saja. Nah, di sini semua ada di SKK ini, apa kegiatannya, berapa poinnya, nanti akan ada di situ dan setiap semester sebaiknya direncanakan sehingga nanti di akhir masa kuliah itu sudah bisa mencapai skor yang dipersyaratkan untuk lulus begitu. Jadi nggak ada cerita nanti mahasiswa Unisula hanya belajar aja terus pulang, belajar dan pulang, tetapi harus punya kegiatan di luar kegiatan belajar mengajarnya ya. Entah itu minat bakat atau kompetisi dan lain-lain, itu bisa diikuti. Ya, ini mungkin nanti ada sesi khusus ya untuk memperkenalkan unit kegiatan mahasiswa, baik di bidang olahraga, kemudian minat bakat seni dan lain-lain, kemudian organisasi gitu ya. Nanti akan ada sesi perkenalannya sendiri, tetapi yang pasti kami terus mendorong untuk adik-adik tetap berkegiatan ya, menjadi mahasiswa yang kura-kura ya, jangan menjadi kupu-kupu, kuliah terus pulang, tapi jadi mahasiswa kura-kura, habis kuliah terus dilanjut rapat, dilanjut berkegiatan yang lain. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari kami. Dari Pak Yuli mungkin ada tambahan sedikit sebentar ya. Baik. Ya. Tapi mohon izin mengingatkan sebelumnya Ibu, waktu tersisa 5 menit gitu. Oke, ya. Closing-nya oke. Yuli, silahkan Pak Yuli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andina yang sudah memberikan waktu kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yuli Prayitno. Saya adalah sekretaris beliau dari LPKA. Saya selalu mendampingi beliau
dalam perjalanan melayani mahasiswa. Ya. Jadi nanti kalian semua akan banyak berhubungan dengan LPKA, Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni, dalam hal kaitannya dengan pelayanan kemahasiswaan. Kemudian saya akan menambahkan sedikit saja terkait dengan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Andin bahwa di Unisula menyediakan berbagai macam beasiswa, ya, khususnya yang ketika Anda sudah menjadi mahasiswa itu kita menyediakan beasiswa prestasi untuk mengapresiasi prestasi yang Anda capai ya, selama menjadi mahasiswa. Kemudian ada juga beasiswa, kalau dulu namanya peningkatan prestasi akademik atau PPA ya. Sekarang ini karena dalam masa pandemi, beasiswa itu sekarang diganti dengan nama bantuan UKT. Ya, bantuan UKT karena sekarang mulai tahun 2017 itu Unisula sudah menggunakan sistem UKT. Nah, pada saat pandemi ini juga alhamdulillah pemerintah juga sangat peduli ya dengan kalian, dengan para mahasiswa, khususnya adalah lulusan SMA yang sekarang ini memasuki dunia mahasiswa, masuk angkatan tahun 2021. Ini pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada panjenengan semua dan juga Unisula untuk mendaftar atau menggunakan fasilitas beasiswa KIPK. Dan alhamdulillah Unisula menjadi nomor satu-satunya universitas yang menerima KIP dengan jumlah paling banyak, sekitar 250 mahasiswa. Dan total jumlah mahasiswa penerima beasiswa KIP itu sekitar 550 mahasiswa. Dan ini terbanyak nomor satu di insya Allah. Jadi oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada kalian semua, khususnya para penerima beasiswa KIP, bersyukurlah karena Anda sudah diberikan kesempatan untuk bisa bersekolah, kuliah, bergabung bersama kita. Bersyukur kepada Allah, selawat kepada Rasulullah, dan berterima kasih kepada pemerintah, berterima kasih kepada Unisula yang sudah memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk bisa meningkatkan kemampuan kalian semua, sekolah lebih lanjut dalam tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan insya Allah ke depan akan membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk kalian semua. Amin. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Andin dan Pak Yuli atas penjelasannya mengenai LPKA. Dan untuk acara selanjutnya, kali ini akan ada hal yang ingin disampaikan oleh Pak Wakil Rektor 3, yaitu dalam hal ini adalah Pak Muhammad Kamarudin, ST, MSc, PhD, lalu dari Ibu Dr. Gigi Andina Rizkia Putri Kusuma, spesialis konservasi gigi, dan ada dari Fabian Alif Nuriskika Bramandana selaku Ketua Panitia Pekta tingkat mahasiswa. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi ini teman-teman panitia Pekan Ta'aruf 2021 yang sudah hadir di tower lantai 10 di studio mini kami. Langsung saja tadi terima kasih MC Mbak Isma dan Mbak Risma. Mbak Anin dan Hasna, Pak. Mbak Hasna dan Anin ya, tadi yang sudah mengantarkan. Baik, ketemu lagi ini sambil menunggu yang kita nantikan Cak Dev. Ya, ini saya memang supaya tidak grogi, minta ditemani yang ganteng dan cantik ya. Tadi ada Bu Dr. Gigi Andina dari Fakultas Kedokteran Gigi selaku Kepala LPKA, Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni. Dan ada Mas Ketua Panitia yang ganteng. Saya berdandan agak ganteng ini karena yang mendampingi ganteng dan cantik. Dan tidak kalah gantengnya lagi ini kok arep ono Cak Dev rek. Ya. No anak Cak Dev ini. Apa bedane Cak Dev dengan Cak Komar?
Apa bedanya, Bu? Yang satu made in Indonesia, Indonesia asli gitu ya. Ini kalau Cak Dev itu di YouTube-nya itu kan Londo Kampung gitu kan. Walaupun dia mengiklankan wong kampung tapi tampangnya tampang Londo ya. Kalau Cak Komar memang orang kampung asli kan gitu. Londo Kendal. Ya. Ini baik kita sebelum kita Cak Dev masuk ke ruangan kita masing-masing, kita sapa dulu. Ya, kita sapa dulu Kita ini. sapa Sultan Agung Muda dulu Ya, kita. silahkan Mas. Oke. Mungkin jargonnya masih ingat ya teman-teman Sultan Agung Muda 2021. Oke, Sultan Agung Muda 2021 berintegritas, berkarakter, berjiwa sosial. Oke. Semangat. Ya. Oke. Unisula Agama Yes, prestasi Oke, Bu Andin, Mas Alif ini. Ini beliau berdua ini milenial, mewakili kita milenial muda. Karena umur saya yang sudah 50 ke atas, saya kolonial. Bukan milenial. Supaya tidak disebut kolonial, maka saya ikut-ikutan kalian. Saya punya IG, punya Facebook begitu. Adik-adik sekalian, ini nanti jangan sampai kalah sama Cak Dev. Generasi Khairul Ummah ini harus pinter ngomong bahasa Inggris, bahasa Arab, ya. Dan ini saya kira ada pergeseran nilai-nilai ini. Misalnya begini, kadang orang Jawa itu malah ra iso ngomong Jawa. Andin wong di Jogja asli Bantul. Mas Ali orang mana? Saya Pekalongan. Pekalongan, ini pandai orang Jawa, tapi saya tidak yakin ini. Ya, untuk yang angkatan 2021 ini, ya ini saya secara acak. Saya panggil, minta tolong panitia dipin. Ya, ini ada yang namanya Andre. Coba nih Andre ini. Andre kira-kira arek mana ini Andre? Andre tolong dipin. Loh, Weh, malah mobil ya Pak. ini kok Andre masih belum open kamera ya ini. Wah, kira-kira Andre ini arek mana atau asal dari mana ini? Mas Andre, perkenalkan. Oke Pak, nami kulo Andre saking Surabaya Pak. Loh, saking Surabaya Mas Andre ya, aduh kok Surabaya ngopo kuliah ke Unisula? Amargi Semarang kali ini banjir Pak. Lele. Kayak lagu. Semarang kali ini gitu. banjir. Semarang kali ini Oke. banjir. Ini berarti Andre ini pernah lewat Jalan Kaligawe kemudian mengamati kampus kita. Tadi saya mengatakan kepada teman-teman nih, Mas Andre tadi ya, bahwa di Unisula itu ada lagunya. Unisula, tepi laut. Tapi tidak banjir. Ya, Mas Andre. Iki ngomong basa Jawane apik banget. Kira-kira Iya Pak. untuk tantangan ke depan, Unisula itu dituntut supaya kita pandai berbahasa asing. Salah satunya berbahasa Inggris dan berbahasa Arab. Tapi ini tadi, ini wong Surabaya kira-kira iso ngomong basa Jawa alus mboten? Sekedhik mawon Pak. Sekedhik mawon. Iya, ini nak wong Pantura iki onone ngoko tok ya. Onone ngoko ono apa ya apa kabare rek gitu ya. Oh iya. Oke, Kalau bahasa Arab, Basa Arab Pak. iya bahasa Arab. Alif Bata. Alif bata sa dan bismillahirrahmanirrahim. Pak Andi Oke gitu. Pak. Kaifal hal Pak. Eva haluk. Naam Pak. Naam. Mantap ya khair. Naam ya. Naam ya Mas Andre. Sekarang minta tolong dong perkenalan kepada teman-teman mahasiswa baru Unisula atau yang kita sebut Sultan Agung Muda dengan menggunakan bahasa Inggris apa? Bisa ora iki? Basa Inggris Pak. Iya, bisa ora? Iya. How are you doing today, sir? Wah, aku sing ra iso. Aku sing ra iso iki.
Ini Mas Alif ini. Saya lebih Jawa banget, Pak. Wah, Jawa banget, Jawa Madok banget. Bu Andin. Bu Andin ini. Apalagi saya Apa? Apalagi membantul. Oke, coba Mas Andre ceritakan kenapa alasan masuk ke Unisula dengan menggunakan bahasa Inggris. Oh, I see. So yeah, the reason why I'm here today is because you invited me to come here today, I think. So continue. Yeah, so I'm looking forward to for the next hour or so to be with you guys and to have some fun and hopefully we do some learning as well. Iki ketoke dudu mahasiswa ini, ada penyusup kita ini ya. Ya, coba open kamera dong. Siapa ini kira-kira Andre? Wow. Apa kabar Cak Dev? Loh sih Pak, aku kok saiki putih ya? Biasanya ireng enggak? Biasanya ireng ya. Sesuk teko ning Unisula ben tambah ireng. Apa kabar, Cak? Memang enggak ngomong ya, kita tes bahasa Arab gua, aku selali kabeh bahasa Arab. Deg-degan aku mah. Cak Dev, terima kasih sudah berjoin dengan Sultan Agung Muda. Ini kami di sini mengantarkan pada adik-adik panitia dan untuk Pekan Ta'aruf Unisula tahun 2021. Alhamdulillah sudah join bersama kami sekitar 2.750 mahasiswa baru untuk sesi yang pertama ini. Karena nanti mungkin bulan Oktober kita akan melakukan Pekan Ta'aruf yang sesi yang kedua. Dari pendaftaran yang kemarin kita close di tanggal 30-an. Ya, nanti kita adakan special session untuk Pekan Ta'aruf. Cak Dev, iki saya gumun ini dengan Cak Dev ini. Wong Londo tapi ngomong Jawa ini song nguku. Betul, Ramat? Betul. Betul. Betul ya, Bu? Ya. Apa ceritanya, Cak? Ceritanya gampang, Pak. Aku biyen umur setahun dipaksa karo wong tua aku nang Indonesia Surabaya, makanya aku kudu melok. Dipaksa apa ya, Cak? Loh iya, aku umur setahun setengah kan ya gak iso nolak ya. Gak takut sih, aku pingin nang Surabaya. Dari takut ngono, Pak, gak eling ya. Jadi dulu ikut orang tua tahun 89. Pindah ke Bandung. 6 bulan di sana terus pindah nang Surabaya sampai saiki. Sampai keluarga aku pisah sampai wong tua orang Surabaya. Domisili di Surabaya, Cak? Oke. Nah, terus besarnya nang kampung, makanya iso belajar basa Jawa. Soalnya kan biasanya wong bule sing tinggal nang Indonesia masih wis ora suwe iso mek basa Indonesia tok. Tapi mergo aku gede nang kampung, kanca-kancaku akeh wong Madura, akeh wong Jawa. Bendino gawe basa Jawa. Jadi akhirnya kudu belajar nek pengin duwe kanca kudu gawe basa Jawa. Gak duwe basa gak duwe kanca bule blas jadi. Berarti Cak Dev iki gak iso nganggo basa krama ya? Isone mung basa ngoko? Nggih, Pak, boten saged basa halus kulon iki. Soalnya kan kalau aku kan ngomong sama Pak Komar nggih nganggene basa krama. Boten saged nganggo basa ngoko nggih. Cak Dev wis jalan-jalan ning ndi wae berarti ning Jawa? Waduh, nek jalan-jalan apa Jawa Timur, Jawa Tengah wis hampir semua ya, Pak ya. Tapi sing Jawa Barat. Jawa Barat apa mek titik. Tapi ya iki paling akeh nang Jawa Timur. Soalnya kan ya urip nang Surabaya kebiyen. Surabaya panas gak, Cak? Indonesia itu panas sih. Jadi Surabaya panas, Malang panas, Semarang panas, Solo panas, Jogja panas. Tapi cocok, aku malah seneng sing panas. Negara sing adem kaya Australia gua. Katuken aku. Tapi walaupun panas-panas tetap putih ya, Cak ya. Ya aku panasan sih langsung gosong. Kalau Cak Dev ini panasan tetap putih gitu.
Opo wis dikasih lapisan formalin ya? Ngawur Bapak iki. Nek sampean kan nambah ireng, aku tambah abang loro kabeh. Tapi ya empu kudu kayak apa. Aku mben cerita karo apa ya? Baru-baru pindah omah terus ono arek jak basa Jawa. Aku cerita yo aku mbiyen iki dicet karo wong tuaku dicet putih. Jadi nek aku percaya kabeh arek-arek iku. Ngomong nang wong tuane aku njaluk dicet putih pisan koyo wong iku. Oke, Cak. Ini teman-teman penasaran ini dengan mungkin milenial muda Unisula. Ini akan menantikan tip and trick ya untuk sukses ke depan, bahwa kita ke depan itu memang dituntut untuk bisa berbahasa selain bahasa Jawa, bahasa Indonesia gitu ya. Kalau saya itu bahasa Inggrisnya terus terang ora lancar, Cak. Ada ceritanya. Ya, satu alasan bahwa saya itu menjunjung tinggi Sumpah Pemuda. Berbahasa satu bahasa Indonesia. Alasan ngeles itu, Cak ya. Iya. Ya. Yang kedua saya S2 dan S3 ning Malaysia, Cak. Dari supervisor saya yang ngomongnya bahasa Melayu. Itu ning kampung mangan ketemunya ya wong Jawa. Ya, di Malaysia itu ternyata banyak wong Jawa. Jadi tadi improving Inggrisnya itu kurang. Jadi kalau saya malah di sana itu banyak teman-teman Arab itu sing cepet improve dalam percakapan bahasa Inggris. Jadi kalau saya disuruh ngomong bahasa asing itu, saya lebih pintar ngomong bahasa Arab, Cak. Nah, karena teman-teman saya di sana ada yang dari Jordania, kemudian ada Sudan dan sebagainya, itu saya nyoboin ngomong bahasa Arab. Tapi bahasa Inggris saya itu tempat yang celotot itu, Cak. Oke, ini mungkin Cak Dev saya berikan waktu sepenuhnya untuk teman-teman mahasiswa baru Unisula. Tapi sebelumnya ada pertanyaan Bu Andin atau Mas Alif untuk Cak Dev ini, atau nanti sambil jalan. Tapi waktu sepenuhnya kami persilahkan untuk Cak Londo Kampung. Ya, beri aplaus untuk Cak Londo Kampung. Iki ngomongnya bahasa apa ya? Bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, nek bahasa Arab itu belas aku selalu. Elinge mek sayara. Ana uhibuki. Sekali lagi, Pak. Apa, Mak? Ana uhib, kalau itu ketika iklan dulu TVRI itu, Ana uhibu Supermi. Udah ada. Wah, aku ngerti itu. Aku ngerti. Zaman di saya. Kelingan tuh, Cak. Yo, aku seneng Supermi berarti ya. Tapi kalau bahasanya Pak Dalang itu gini, plesetan. Bahasanya saya suka kamu itu anta majnun. Itu tidak seperti itu, Cak. Oke, Cak Dev, terserah. Okay. Mau bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Matur nuwun. Oh, Pak. Ya, pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja kalau gitu. Ceritaku itu aku orang Australia, jadi meskipun nama YouTube atau nama panggung itu Londo Kampung, aku orang Australia, bukan orang Londo asli. Orang Londo kan seharusnya itu yang dari Belanda. Tapi masalahnya di waktu kecil aku di Surabaya selalu dipanggil Londo. Londo nang dia mau gitu kan. Jadi aku pikir, oh ya berarti aku Londo. Nah, terus aku bikin YouTube namanya Londo Kampung. Orang bilang, kamu kan dari Australia, kok pakai nama Londo? Seharusnya kamu bule kampung, di Londo Kampung, tapi sekadung. Ya, jadi itu ceritanya kenapa aku pakai nama Londo Kampung. Aku seorang bule yang paling cocok, paling senang itu, paling nyaman tinggal di kampung. Jadi aku tadi udah cerita sedikit kalau umur 1,5 tahun keluargaku pindah ke Indonesia. Waktu itu mamaku
sudah bisa bahasa Indonesia, dia jadi guru bahasa Indonesia di Australia. Kalau nggak salah tingkat SMA ya. Terus papaku sama sekali nggak bisa, jadi kita ke Bandung dan papaku namanya sekarang Pak Hendro ya, karena nama aslinya Hume. Wong Indonesia wangel pengucapan Hume, jadi ada yang kasih nama Indonesia aja Pak Hendro. Dia belajar selama 6 bulan belajar bahasa Indonesia di Bandung. Setelah 6 bulan dia dapat pekerjaan jadi dosen di Surabaya. Jadi ya itu, dalam waktu 6 bulan dia udah cukup belajar bahasa Indonesia, sudah bisa jadi dosen. Dosen ilmu faal. Terus kita sekeluarga, aku, kakak, sama kedua orang tua pindah ke Surabaya dan tinggal di kampung. Nama kampungnya di Kupang Barat. Nah, yang menarik itu aku sama kakak homeschooling. Dari awal sampai tamat itu homeschooling. Berarti sekolah di rumah. Ini salah satu alasannya aku sama kakak, dan kalau adik yang beda 8 tahun sama aku bisa bahasa Jawa. Soalnya pas sekolah homeschooling itu pakai bahasa Inggris. Tapi kalau udah selesai nggak ada temen sekolah ya. Kan biasanya orang bule kalau sekolah di Indonesia itu ke sekolah internasional, belajarnya cuma bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nah, aku setelah ada anakku, aku ada acara ini loh, namanya Jago, nama aslinya juga susah diucapkan. Jadi dulu ya habis homeschooling langsung main sama anak-anak kampung sampai maghrib biasanya, pokoknya sampai dimarahi sama orang tua aku terus pulang. Oleh karena itu bisa bahasa Jawa dan seneng. Dan aku kenapa sampai sekarang suka bahasa Jawa, karena waktu aku main pokoknya pas dolan itu selalu pakai bahasa Jawa. Yang paling jarang malah pakai bahasa Indonesia. Nah ceritanya kalau aku belajar bahasa Indonesia itu cuma dari TV. Jadi mungkin yang seumuran aku ingat ya, dulu tiap hari Minggu jam 8 pagi itu mulai ada kartun-kartun kayak Doraemon, Dragon Ball dan banyak macam. Aku belajar bahasa Indonesia dari situ. Ya, jadi lama di Surabaya, sekolah homeschooling, banyak teman di kampung. Terus aku tamat sekolah kuliah ke Australia. Jadi pertama kali aku pernah masuk ke ini ya, ruang kelas itu pas kuliah di Australia. Aku ambil bahasa Arab. Alasannya kenapa? Karena aku suka bahasa, ya kan? Bukan bakatku tuh kayaknya bukan di bahasa, tapi seneng proses belajar, seneng banget. Jadi aku di Melbourne, Australia itu selama 3 tahun belajar bahasa Arab. Rencananya mau jadi guru bahasa Arab atau guru bahasa Indonesia. Jadi itu dua mata pelajaran itu yang aku ambil, bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah bisa, tapi cuma biar bisa jadi guru itu aku ambil bahasa Indonesia. Sempat juga 2 bulan di Yordania, jadi langsung praktek di sana. Nah, masalahnya ini, aku pas belajar bahasa Arab kan di Australia, dan di Australia kebanyakan ya pakai bahasa Inggris. Cari teman yang mau pakai bahasa Arab itu susah. Jadi pas aku ke Yordania setelah 3 tahun di Melbourne, ada program belajar selama 2 bulan di Yordania. Itu sampai di kota Amman, namanya Amman itu, naik taksi ke apartemen, tak bahasa Arab supirnya ngomong gini, let's just speak English. Jadi maksudnya apa? Bahasa Arab elek kan. Ayo gaya bahasa Inggris saja. Jadi ya itu satu pelajaran yang ini sih, yang agak menyakitkan. Aku selama 3 tahun belajar bahasa Arab, aku merasa sudah lumayan oke. Tapi kalau ketemu orang Arab langsung, wah ketok nek kapasnya beras. Jadi akhirnya nggak jadi aku meneruskan ini bahasa Arabku. Akhirnya aku pindah dari Melbourne ke Surabaya jadi guru bahasa Inggris. Kasih bahasa Indonesia, bahasa Arab. Si Jone
jadi guru bahasa Inggris. Itu selama 7 tahun. Dan aku pindah tahun 2011 itu menikah sama orang Surabaya. Nah, setelah 7 tahun jadi guru bahasa Inggris, aku mulai coba bikin konten di YouTube ini tahun 2016. Ya. Tapi aku mulai bikinnya bukan ideku sendiri, itu ide teman. Dia bilang, kan kamu orang bule, siapa tahu menarik kalau kamu coba nyanyi pakai bahasa Jawa. Tapi kalau bisa kamu ganti lirik lagu lain, pakai lagu bahasa Inggris, dan kamu ganti pakai bahasa Jawa. Jadi aku waktu itu sangat pemalu, jadi nggak berani di depan kamera. Aku pilih satu lagu namanya We Don't Talk Anymore, lagunya Charlie Puth, dan aku ganti pakai bahasa Jawa. Jadinya lo gak ono sego. Terus itu videonya tak upload di YouTube, tapi aku nggak berani pakai video. Jadi itu cuma audio, cuma aku nyanyi pakai gitar kalau kalian. Penontonnya ya lumayan 100, mungkin 150, tapi ya itu aku kabeh. Soalnya kan tapi the F5 refresh sampai 1 second 200 wis kesel pegel. Ternyata agak terlalu banyak ya. Terus temanku yang kasih usul bikin video itu, dia lihat videonya loh. Awakmu ndi gak ono. Kok ireng ngene, kok hitam. Terus dia bilang, aku kasih ide kayak gini karena kamu tuh orang bule, kamu harus nunjukin kalau kamu orang bule bisa bahasa Jawa. Walang ngono ta. Terus lagi pakai aplikasi Smule, mungkin ada beberapa yang pernah pakai itu, aku upload di YouTube, dan dari sana lumayan viral. Jadi banyak yang nge-share di Facebook, di Instagram, masuk TV juga. Langsung kaget, wah ternyata orang ini ya, apa namanya, kayaknya soalnya waktu itu setauku belum ada orang bule yang bikin video pakai bahasa Jawa. Jadi waktu itu lumayan unik. Kalau sekarang ada beberapa orang asing lainnya yang suka pakai bahasa Jawa. Jadi mulai dari sana aku pikir, wah ayo bikin lagi. Bikin lagunya Joshua di Obo-Obo itu tak ganti diupeng-upeng kayak bahasa Jawa. Sampai Joshua-nya sendiri juga kasih reaksi di channelnya waktu itu. Terus ceritanya aku mulai berani ngomong sama istri, ini gimana kalau aku coba berhenti jadi guru bahasa Inggris biar bisa lebih fokus di YouTube dan di sosmed lain. Jadi kan waktu itu kalau nggak salah YouTube sama Instagram bisa lebih fokus bikin konten gitu. Soalnya sebelumnya kan sama sekali nggak punya pengalaman bikin konten. Satu video pun nggak pernah. Jadi nggak tahu kayak caranya ngedit, caranya pakai. Waktu itu awalnya cuma pakai HP, nggak punya kamera, nggak punya mic, cuma HP aja. Dan aku ngedit pakai Windows Movie Maker. Itu mungkin software ngedit yang paling sederhana, tapi gampang banget dipakai. Itu mungkin selama 4 atau 5 bulan ya aku pakai itu. Jadi lama-lama belajar, terus aku bilang, oke, aku mau keluar, nggak mau jadi guru bahasa Inggris lagi. Tapi istriku kasih aku waktu 6 bulan. Kalau kamu dalam 6 bulan, income-nya, pemasukannya itu ya nggak harus banyak jadi guru, tapi cukup buat kita, nggak apa-apa. Kamu bisa terusin. Dan waktu itu masih belum viral banget tuh ya. Jadi makanya istriku agak yakin kalau bisa dapat sumber penghasilan itu dari sana. Terus mungkin setelah 6 bulan aku dapat kesempatan ini, ada satu production house yang mau collab sama aku. Mereka bilang, ayo kamu bantu kita bikin drama. Ya, jadi kamu salah satu talentnya di sana di drama kita. Nah, kamu mau bikin apa? Soalnya kita punya tim banyak orang.
kameranya banyak, audionya jelas, mau bikin apa? Wah, ini kesempatan ini, coba bikin prank. Aku ngomong sama orang Jawa pakai bahasa Inggris, terus mereka pas bingung-bingung gitu, nggak tahu jawab seperti apa, aku baru ngomong bahasa Jawa, ya kan, pranknya gitu. Dan itu video pertama langsung viral, itu subscriber mulai naik, dan kayaknya wah ini beneran nggak salah aku keluar dari jadi guru bahasa Inggris, mulai karir di ini jadi konten kreator. Dan itu 4 atau hampir 5 tahun yang lalu. Jadi ya itu sih ceritaku. Kalau dulu awalnya nggak punya tim, mungkin selama 1 tahun aku semua bikin sendiri, konsep sendiri, syuting, edit, itu semua aku. Setelah setahun berani coba, sudah ada 3 sih. Jadi ada yang bantu syuting, ada yang bantu ngedit, ada manajer juga. So that's what I've been doing the last 5 years. Dan ini sih enaknya jadi content creator itu, apalagi kalau itu dalam bidang yang jadi hobi kita atau passion kita. Karena aku dulu bilang aku ambil bahasa Arab karena passionku bahasa. Sampai sekarang passionku juga bahasa. Jadi aku bikin konten di mana bahasa Jawa itu jadi topik utama lah. Jadi aku bikin apa aja itu harusnya nggak terlalu penting. Yang penting aku orang bule pakai bahasa Jawa. Dan itu kasih aku kesempatan untuk terus belajar, to keep improving my Javanese skill. Tapi seperti kalian tadi lihat, ya itu belum bisa bahasa halus. Kalau baca dan nulis aksara Jawa bisa, tapi bahasa halus sih itu. Ya, jadi that's my life. Very interesting experience, Cak Dev. Kalau di kontennya Cak Dev itu kan ngerjain orang itu. Saya pernah punya pengalaman, Cak. Kalau jenengan yang memang jebak orang. Kalau saya terjebak betul. Ketika saya di Singapura. Ya kan, di Singapura saya jalan ketika belajar suntuk nyebrang ke Singapura. Situ kan biasanya mohon maaf orang Chinese banyak ya. Gitu. Pas jagong-jagong ngombe gitu. Ini Chinese cantik nih, Cak. Kan tak rasane nggo basa Jawa. Adalah jebule wong Jogja. itu jebule wong Jogja, Cak. Wah, ini kalau teman-teman ini misalnya waktu itu ini. Yo ana wong ayu iki. Jebule iso ngomong basa Jawa iki. Saya betul-betul terjebak seperti itu. Oke, Cak, tadi pengalaman ya, sekarang saya yakin ini followernya atau subscribernya Cak Dev ini more than how many millions. Saya belum update ini. Mungkin hampir setengah juta ya Cak Dev. Ya, sekarang itu tadi sudah pekerjaan yang tepat, yang tadinya guru. Apalagi ini saya ini dosen, Cak. Pekerjaannya sak dos, gajinya sak sen. Wah, ini saya nanti harus rundingan sama istri nih. Boleh nggak saya resign sebagai dosen? untuk menjadi konten kreator. Gitu. Iya, Pak, tak tunggu kontennya sampean. Ya. Tadi, Cak, mungkin berikutnya adalah bahasa Arab ya. Dulu saya juga pengalaman di Malaysia itu, wah ini saya pernah di madrasah itu diajari bahasa Arab. Kemudian bercoba ngomong bahasa Arab juga. Nggak paham deh. Iki sakjane opo to gitu. Ya, sing arep ngomong iki opo gitu. Hari ke-1 dia cuma senyum-senyum, hari kedua senyum-senyum, 3 itu gitu. Ini sakjane iki arep ngomong opo gitu. Oh, jebule mau aku ngomong ngene. Oh, dia baru ngajari karena di bahasa Arab itu ada yang namanya makharijul huruf. Ternyata kan kalau bahasa Arab itu sin, kalau orang Jawa itu sin, shot, shin itu sama semua kan itu pukul rata. Oh, ternyata itu masalahnya di situ. Ya karena sin, shin, shot itu kalau letak di mulut, lidahnya dan sebagainya itu kalau kita
belajar ilmu tahsin atau itu harus itu. Tapi bahasa Inggris gimana Cak kalau bahasa Inggris? Apanya bahasa Inggris Pak maksudnya? Ya bahasa Inggris kan ya bahasa Inggris itu kita rumus-rumusnya wakil temen loh Cak. Kalau saya loh Pak kalau bisa bahasa Arab menurutku bahasa Inggris jauh lebih gampang. Jadi menurutku kalau lihat dari grammar ya, kayaknya grammar bahasa Arab lebih susah daripada bahasa Inggris. Karena sampean wong Londo, wong Arab. Soalnya kan gini, kalau aku ingat ya dulu belajar bahasa Arab itu ini kata kerja itu buat tiap orang itu beda-beda. Nah kalau dalam bahasa Inggris kan itu sama aja, tiap orang bedanya sedikit banget. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu semua harus kudu dihafal. Tapi yang menarik aku yang suka, kenapa aku dulu juga suka bahasa Arab karena aku paling suka grammar. Aku nggak paham orang Indonesia yang paling males itu pas belajar grammar bahasa Inggris. Padahal menurutku yang paling menarik ya, itu yang bikin satu bahasa berbeda sama bahasa lain itu ya grammarnya. Jadi kayak contohnya bahasa Jawa juga ya. Aku mikirin grammarnya bahasa Jawa, ternyata ada ya. Kan ada orang Jawa yang pikir, "Yo, angel bahasa Inggris itu ono grammar-e." Mereka nggak tahu kalau semua bahasa kan pasti ada grammar, ada tata bahasanya itu. Ya. Jadi bahasa Arab lebih susah, tapi yo aku seneng. Ya, tapi ngene Cak, jadi ada arek Jawa sing kuliah ning Unisula jadi pinter bahasa Inggris iki Cak. Jadi kan Unisula itu punya jurusan sastra Inggris, ada pendidikan bahasa Inggris juga. Nah, iki ana koncoku iki Cak. Meh ngobrol karo Cak Dev gitu Pak. Jadi ada namanya Mbak Lulu, iki asli Semarang iki Cak. Mungkin kamera bisa di-shoot ke Mbak Lulu. Ya. Halo Mr. Dev. Hello. Sorry, what's your name? My name is Lulu Lailatul Muna. You can call me Lulu. I've heard your experience and that's very interesting to us. And we have one last questions. Could you give us a message or one or two words for our new student college in Unisula at this event at Pekan Ta'aruf 2021 so we can have a motivation in our next education career? Okay. Do you want me to say in English or in Indonesian or in Japanese? In English, please. Oh, okay. In English. So, all right. So guys, I really encourage you, especially in this time and age, this difficult time wherever you live, to really work on yourself, work on your knowledge, work on your education, and as we've been talking about, you should do your best to improve your language skills, because I think, a lot of people, especially I notice a lot of Indonesian people, Japanese people, a lot of them are discouraged from sometimes by their parents or by their teachers or by their friends. They're discouraged to learn sometimes Japanese. So maybe if you like to speak Japanese, they think, oh, you're not that cool. But then when you learn to speak English, they say, oh, kamu Inggris, right? Yes. So you have to be careful not to listen to these people, because these people are often lazy. They don't want to improve themselves. So I just encourage you all to improve, to be proud of your heritage. If you're Japanese, be proud of being a Japanese. If you're from any other place, be proud of that. Make sure you know the language so that you can continue it on to the next generation, right? So, for example, I want to teach my kids Japanese, but I am also a foreigner. I am from Australia, so I want to teach my children English as well.
So I don't want them to forget their heritage of their mom who comes from Surabaya and their father who was born in Australia to Australian parents but has lived most of his life in Indonesia. So hopefully you guys can still find motivation, yeah? Even though a lot of the time now we have to work from home, you have to study from home, you can't meet your friends. Hopefully the time will come soon when you can all see one another and study together. But meanwhile, while that cannot happen, find your hope in the one who can give hope. Yeah. And yeah, sorry if I'm talking too much. It's okay, but so Hopefully for, you understood a bit of what I said. yeah. So for our new student, we should don't be afraid to learn English. So Mr. Dave has give us a message. And one more asking, Mister, could you follow me to practice our jargon? So we have one jargon in Pekan Ta'aruf 2021. What kind of jargon would you like? Can Yeah. you give me an example? Yeah. So if I say Pekan Ta'aruf, if I say Sultan Agung Muda 2021, and you can follow us to say berintegritas, berkarakter, berjiwa sosial. Okay. So we're doing this all together? Yeah. Together. Wait, say it one more time so I Okay. don't get it wrong. Okay. Algate. Sultan Agung Muda 2021, berintegritas, berkarakter, berjiwa sosial. Oh. Aku dorong. Dorong Aku iya. dorong. Aku sih apa lo? Aku tuh rek. Sabar sama orang So, tua ini. we repeat once Okay. more. Okay. Alright. Sultan Agung Muda 2021, berintegritas, berkarakter, berjiwa Jiwa sosial. sosial. Thank you, Mister. Thank you. You're very welcome. Sudah? I think it's enough. I'll come back to the presenter. Thank you. Cak Dev. Ternyata milenial sekarang lebih pinter ketimbang sing zaman kolonial ya, Cak Dev. Ngono nggih, Pak. Iya. Cak Dev, saya kontennya Cak Dev itu banyak ngeprank orang-orang ya. Misalnya bahasa Jawa ini kan lebih kaya daripada bahasa Inggris, Cak. Misalnya mangan. Kalau bahasa Inggrisnya mangan itu ketok eating itu bahasa Indonesia itu sesuai dengan kasta. Kalau kita untuk orang tua dahar, ono sing paling kasar ono sing nyuwun sewu iki, badok. Bahasa Inggris ora ono ya, Cak? Nggak ada, Pak. Ya biasanya yang dipakai ya itu. Itu aja ya. Iya. Jadi mungkin ada bahasa lain, tapi kasar nggak ada kayak kasar halusnya, semua sama. Ya, memang gitu. Kalau saya lihat juga bahasa Arab sama. Saya itu kadang risih kalau teman-teman Arab itu ngundang aku iki cah bayek iki ngomong, "Komar." Weh, aku wis tuwa rek tak ngono. Kalau tempat kita kan Pak, Mas kan gitu. Dia Komar gitu aja gitu. Indonesia luar biasa. Terus pranknya Cak Dev berikutnya itu, kadang-kadang bahasa Jawa itu tidak ada di bahasa yang lain. Misalnya kunduran truk ya apa, Cak? Bahasa Inggrisnya kunduran truk. Waduh. Karo Pak, apa yang ngerti dah? Kan danono aku. Pandino ana sing takok aku apa bahasa Inggrisnya kunduran truk. Apa iku? Ora ono, Cak ya. Iki Pak, bahasa Inggrisnya. To be backed into by a truck. To be back to the truck. To be backed into by a truck. Gak enak kan, Pak? Wangel wis ra enak, wis ra ono, ra mantuk blas wis.
Oke, Cak Dev. Mungkin Bu Andin, ya. Iki Bu Andin iki wong Ngayuk Jakarta ya. Kalau dibandingkan Surabaya, bahasa Jawane luwih halus ketimbang Cak Dev. Wong Ngayuk Jakarta. Ya biasanya kalau aku di Jogja gak wani ngomong bahasa Jawa, ngomong bahasa Indonesia ben aman. Nek aku ngomong bahasa kok halus iso ra? Ngerti ya ra, Cak Dev? Pripun cara ngerti mungkin 50%. Oke. Boleh tanya ya Pak ya? Saya secara pribadi juga tertarik nih karena Cak Dev kontennya sudah banyak dan hampir semuanya viral ya. Peminatnya banyak gitu. Kita ini kan sebetulnya kalau millennials juga masing-masing dari kita itu kan punya passion, punya apa ya istilahnya, kesukaan, punya hal-hal yang dikuasai gitu ya. Jadi sebetulnya itu setiap orang itu berpeluang punya konten ya Cak Dev ya. Konten edukasi, konten informasi gitu. Cuman kadang-kadang masalahnya itu di kurang pede itu loh untuk memulai. Saya sebagai dentis tuh sebetulnya banyak sekali konten yang bisa saya sharingkan untuk masyarakat gitu. Tapi gimana sih caranya nih supaya yang di rumah juga punya kepercayaan diri nih sebenarnya untuk membuat sesuatu yang akhirnya bisa jadi konten yang diminati oleh para penikmat medsos atau ya pengguna medsos di sana gitu. Gimana dulu tipsnya Cak Dev bisa memulai bikin konten gitu? Salah satu tips mungkin kalau kita mulai bikin konten jangan terlalu ekspektasi atau harapannya jangan terlalu gede. Jadi kadang orang merasa wah aku mungkin bisa bikin beberapa konten kayak 5 konten gitu terus penontonnya mungkin bisa ribuan, tapi kan nggak tentu itu. Dan kita selalu harus mengasah skill kita dan mengerti audiens, memahami audiens kita itu siapa. Tapi yang tadi pertanyaan gimana kalau kita nggak berani di depan kamera? Aku dulu nggak berani, aku dulu nggak pede. Tapi lama-lama ternyata ya orang nggak merasa aneh gitu lihat video. Kayaknya terus aku lihat komen-komennya orang, ternyata ini ya. Padahal aku di dalam hati merasa grogi banget, tapi nggak kelihatan di kamera. Gitu. Tapi mungkin aku bilang ada yang sangat nggak pede, nggak berani kalau mereka depan kamera ngomong gitu gugup, padahal nggak ada penonton ya, cuma ngomong depan kamera aja nggak mampu. Bisa coba kamu bikin konten cuma pakai suara. Kayak contohnya aku sekarang kan belajar ini bercocok tanam dan aku lihat di YouTube ada satu orang India itu dia dalam videonya sama sekali nggak ada mukanya. Kita cuma lihat dia tangannya doang, only his hands ya. Dan itu penontonnya jutaan. Cukup sederhana, tapi karena apa yang dia sampaikan itu banyak orang yang pengen ngerti. Kayak contohnya gimana cara nanam tomat itu sesederhana itu penontonnya jutaan. Tapi ya kita tahu kan penonton nggak mesti. Makanya kalau kita bisa belajar audiens kita itu suka apa, mereka suka judul seperti apa, itu bisa membantu. Dan kalau bisa itu sesuatu yang passion kamu. Kalau kamu contohnya nggak suka bahasa Jawa tapi seneng banget belajar bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrismu belum jos ya, belum fase, kamu bisa mulai dari video-video yang sangat sederhana. Jadi ngajar dari yang paling gampang dulu. Jadi sambil kamu belajar bahasa Inggris, kamu ngajar yang gampang-gampang dalam video itu juga bisa. Kalau sosmed sekarang nggak ada ini ya, nggak ada apapun itu bisa kita bikin. Apapun itu pasti ada yang mau nonton. Dan ya kayak dulu aku awalnya nggak bisa apa-apa, tapi lama-lama tambah dapat ide nonton kontennya orang lain juga dapat ide. So yeah, give it a try. Dan nggak apa-apa kalau nggak punya penonton, kan nanti kamu bisa nunjukin ke anakmu itu loh, biar aku tahu nggak kayak gini, kan menarik. Oke, matur nuwun Cak. Ini
kayaknya banyak yang tertarik mau tanya mungkin ya. Raise hand-nya cukup banyak di sini. Kita kasih kesempatan nggak MC mungkin? Satu penanya nggak apa-apa ya, kasih satu penanya dari Sultan Agung Muda mungkin ya. Oke, boleh. Silakan untuk teman-teman dari Sultan Agung Muda, boleh yang mau nanya langsung saja di kolom chatnya. Atau raise hand juga boleh. Yang raise hand banyak sekali ini. Banyak ya. Atau kita pilih aja ya. Oke, monggo dari Pak Komar mungkin pilih. Raise hand. Itu wah ini ketok wis tuwa iki. Ora iso maca nara anggo Tesma. Tesma ngerti ra, Cak? Tesma, kacamata ta, Pak? Iya, ini ketok tuwa nih. Soalnya Ini siapa? Rendra ini dia angkat tangan. Oh, Rendra, ya. Kayaknya. Nah, itu dari Ibnu Khaldun, ya. Mas Rendra. Ini podo-podo ndrane iki. Nah, ini kayaknya ya, mau minta tolong di unmute host. Ya. Pin dan unmute. Ya. Ibnu Khaldun, Rendra ini bersemangat-semangat nih kayaknya. Okay, hello guys. Hello. Okay, introducing myself, my name is Reza Aditya, and I'm from Faculty of Language and Communication Studies, Communication Science Study Program. I want to ask about tribes and cultural. So, Bang Dev, what do you think about, Indonesian have many cultures and tribes, but some people forgot their local cultural. For example, it's like me. I'm Japanese people, but I never using my Japanese. So sad. So what do you think? I'm so shy. Don't look at me. Yeah. So Rendra. So yeah. This is one thing that I find very interesting about Indonesia is, like you said, so many different tribes, or we could say ethnicities, so many different languages, so many different cultures. It's such in a pretty small country, you have a massive amount of language and culture and differences. Just looking at the food, for example, from the food that you get in one place to another place can be super different, and the languages too. It is a bit sad that you as a Javanese, I think you said that, you didn't really speak that much Javanese, because the Javanese language is so rich, and it can take a long time to really, truly become a native speaker, of Javanese. And what amazes me, and so, yeah, it's amazingly rich. It's really sad if you as a Javanese, don't put in some effort to learn about it and to improve. Because if you don't learn it, then your kids, they won't know. They won't know about your history, and we don't want to forget that. So, but thanks, Rendra, for your question. Thanks too for your answer, sir. No worries. I feel very, very shy in here. Oh, that's okay. I'm very shy as well. Very shy. Ya mungkin dari Sultan Agung Muda yang lain, dari kelompok lain mungkin ya, dari Ibnu Sina mungkin. Monggo. Saya Ahmad Muklasin dari Room 2. Room 2. Ahmad Muhtasim. Dan dari Prodi Fakultas Ahmad Muklasin. Ya, silakan. Dari Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi. Saya mau bertanya, maybe if other friend ask you by using English, I want to ask by using Indonesia. It's okay, Mr. Dev? Kak Dev? Oh yeah, that's fine. Silakan. Mungkin banyak teman-teman yang udah tapi dia belum nyaman dengan stigma masyarakat sekitar yang
kata-katain sok Inggris lah, sok-sokan Inggris lah. Saya bertanya, gimana cara untuk teman dengan perkataan orang kayak ya kita masukkan sedikit lah untuk bodo amat. Sudah ya, maaf tadi suaranya kurang jelas. Pertanyaannya sudah Teringat. Oh sudah. Jadi kalau nggak salah tadi pertanyaannya ini ya, gimana menghadapi ini orang-orang yang nyinyir gitu ya kalau kita mau belajar bahasa Inggris. Sorry kalau bener apa enggak? Soalnya tadi nggak jelas. Ya, yang nyinyir kalau kita menunjukkan kalau kita ada kemauan untuk belajar bahasa Inggris. Ya apa ya? Kayaknya memang aku perhatikan di Indonesia hampir semua orang yang mau belajar bahasa Inggris itu pasti ada minimal satu teman, satu kenalan yang suka nyinyir, yang suka bilang kayak gitu, kayak kamu ke Inggris ngapain, kamu orang Jawa kok mau belajar bahasa Inggris kayak gitu kan. Jadi harus ini aja, don't pay attention to that person. Mungkin orang ini cuma iri aja, kamu mau, mungkin mereka agak malas belajar sendiri, jadi pingin kamu juga ikut malas kan. Dia temannya banyak yang nggak bisa bahasa Inggris kan. Jadi menurutku lama-lama kalau orang lihat ini ya, kamu beneran nggak. Kadang-kadang orang-orang belajar, wah aku mau belajar bahasa Inggris, tapi 1-2 bulan kemudian udah nyerah gitu. Tapi kalau teman-teman bisa lihat, kalau teman-temanmu atau keluargamu bisa lihat, wah ternyata orang ini beneran yang mau belajar bahasa Inggris. Siapa tahu malah kamu akan kasih mereka semangat untuk belajar juga. So try not to listen to those who are criticizing you learning English, and coba kamu cari komunitas atau teman-teman yang sebaliknya kasih kamu semangat dalam belajar bahasa Inggris. Banyak kok orang kayak gitu, nggak semua orang akan nyinyir kan. Jadi aku sebagai content creator ya masih dapat komen-komen kayak gitu, kayak contohnya di komen YouTube gitu. Kalau cara aku untuk menghadapi itu biasanya aku jarang baca komen atau kata-kata kasar, ada beberapa kata-kata kasar yang aku sensor. Jadi kalau contohnya orang miso gitu nggak masuk di dalam tempat komen YouTube itu. Jadi try to focus on positive messages instead. Terima kasih ya pertanyaan Mas Ahmad. Iya, mohon maaf, Cak, ternyata kondisi koneksi Sultan Agung Muda ini ada yang putus-putus. Ini saya pilihkan saja. Pilihkan saja satu penanya ini. Sudah resign? Sudah. Sofi ya, Sofi atau dari room 3? Ya. Kalau Sofi kemudian sudah Sofi, kalau enggak Sofi saya tunjuk aja ini. Kebetulan kita mempunyai dosen yang namanya Endang Lestari. Ini dosen bahasa Inggris. Saya lihat di sini ada yang namanya Endang Lestari juga. Jadi tadi kalau Sofi terkendala dengan connection, yang next penanya adalah Endang Lestari. Silakan. Oh Sofi ya, silakan. Nomor 1 dulu Sofi. Ibnu Khaldun, room 3 Mas. Halo, saya Sofi dari Fakultas Ilmu Keperawatan S1 Keperawatan. Saya mau nanya nih, how do you think about Indonesia in first time? Okay, Sophie, right? Your name Sophie? Yes. Yeah. So, what was my first impression of Indonesia? Well, if you remember,
the first time I came to Indonesia, I was not even 2 years old. Jadi masih anak-anak ya. So I don't know what is my first memory of Indonesia. So it's kind of a hard question. Aku masih umur 1,5 tahun. Jadi apa yang pertama ya? Malah anehnya kebalik. Jadi kalau ke Australia itu baru yang kerasa beda. So that means to me Indonesia is more home than Australia, right? So I can tell you my first impressions of Australia, what that is, but first impressions of Indonesia, I can't remember. But let's say when I came back to Indonesia in 2009, after studying 3 or 4 years in Australia, my first impressions of coming back was, it's a lot cheaper. So food is a lot cheaper than in Australia. Yeah. And of course, the people are very friendly to foreigners. And it's really hot. And I come from Surabaya. And Surabaya, when I came back in 2009, was a lot more green. So that was a nice surprise. Thank you. Thank you, Sophie, Yeah. for your question. Have a good day. Oke, thank you, Mr. Dev. Saya kira karena waktu, saya kira ini teman-teman, so many student who raise hand to us with you, Mr. Dev. Nice to meet you for this day. We hope you will join with us the next day to visit our campus. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini seharusnya Cak Dev kita undang offline, tapi karena banyaknya aktivitas sehingga menunda kedatangan beliau di Semarang. Jadi nanti harapan kami Cak Dev bisa nyambangi kampus Unisula yang sejuk, Cak. Ya, kita walaupun di tepi laut tetapi sejuk karena banyak dedaunan banyak pohon yang rindang. Ya. Tapi yang jelas ketika jenengan masuk Unisula itu melihat senyum Civitas Akademia Unisula pasti akan sejuk. Senyumnya manis-manis ini. Ya, ini saya takut saya pakai masker kalau saya buka semua sengsem nanti, Cak. Ngono ya, Pak. Ya, thank you, Cak Dev. Ya, nice to meet you for this session. Very nice to meet you too all. Can't wait to meet you. Okay, I think enough for this session. Talk show with Cak Dev Londo Kampung. We will meet you in the next day, insya Allah. Teman-teman sekalian, kita akhiri sesi kita Talk show with Londo Kampung. Kurang dan lebihnya saya Cak Kom. Suara enak banget. Saya Komarudin, ya, yang mewakili panitia, Mas Fabian Alif, dan yang paling cantik di depan ya ada Andin. Beliau pekerjaannya menyabut gigi. Karena dokter gigi, Cak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan teman-teman semuanya. Surprise banget ya, tadi kita kedatangan Cak Dev nih sebagai guest star. Nah, kali ini kita akan lanjut nih ke rangkaian acara selanjutnya. Ada apa nih, Kak Hasna? Selanjutnya akan ada penayangan video profil dari beberapa UKM. KSB SA Unisula adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa dalam bidang seni.
Bidang seni yang tergabung di dalamnya antara lain seni teater, seni musik, seni tari, seni rupa, dan seni kreatif. Seperti yang kita ketahui bahwa sangat penting untuk melestarikan seni dan budaya. Sehingga hal itu menjadi salah satu motivasi UKM KSBSA untuk terus berkembang dan memberikan manfaat dalam setiap kegiatannya. Berikut prestasi yang pernah diraih oleh UKM KSBSA Unisula. Di antaranya, pada tahun 2016 meraih juara 3 di perlombaan penulisan lakon. Pada tahun 2018 meraih harapan 3 pada perlombaan monolog. Pada tahun tersebut juga meraih harapan 1 di perlombaan foto black white, meraih harapan 2 di perlombaan lukis. Dan pada tahun 2018 juga meraih peringkat 10 besar di Pekan Seni Mahasiswa Daerah. Untuk kalian yang berminat, yuk bergabung di UKM KSBSA Unisula. SIC stands for Sultan Agung English Club. It is an internal organization of Sultan Agung Islamic University. This organization was formed to provide some facilities for students who are passionate in English. Upgrading, program untuk melatih kemampuan berorganisasi, komunikasi, dan leadership bagi para pengurus baru SIC. Juris Hands, program kerja edukatif yang diselenggarakan secara terbuka untuk umum dengan mengajak peserta untuk aktif berbahasa Inggris secara langsung dengan turis. Orbit, SIC menerima kerjasama dengan program edukatif dari masyarakat. Salah satunya adalah Orbit, kelas pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak yang diadakan setiap 1 minggu sekali di Desa Karangroto, Kecamatan Kenut, Kota Semarang. Volunteerism, salah satu program kerja SIC yang mengedepankan kegiatan kemanusiaan. Kegiatan volunteerism ini diadakan SIC setiap tahunnya dengan tujuan membantu sesama. Comparative Study, program kerja yang bertujuan untuk menambah wawasan dan berbagi pengetahuan dengan mengunjungi organisasi berbasis bahasa Inggris yang berada di kampus-kampus di Indonesia. Bakti Sosial, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat dari SIC. Kegiatan tersebut meliputi pengajaran bahasa Inggris kepada anak-anak serta pemberian bingkisan bagi mereka. BBC merupakan kegiatan edukatif yang diselenggarakan untuk melatih serta mengembangkan kemampuan bahasa Inggris sesuai dengan kebutuhan mahasiswa yang dilengkapi dengan kegiatan menarik. Indonesia.
Arga Jaladri adalah organisasi mahasiswa pecinta alam di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Bermula dari sekelompok mahasiswa dari berbagai fakultas yang mempunyai kepedulian terhadap alam dan jiwa petualang. Mereka menyatukan aktivitasnya dengan membentuk Arga Jaladri pada tahun 1992. Visi dan misi Arga Jaladri sendiri yaitu visi terciptanya kelestarian alam,
misi, menampung, mempersatukan, dan menyalurkan aktivitas mahasiswa guna mengembangkan minat dan bakat di bidang kepecinta alaman dan lingkungan hidup. Mendidik dan melatih disiplin pribadi yang bertanggung jawab serta membentuk karakter sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan mahasiswa pecinta alam. Membentuk mahasiswa yang cinta terhadap tanah air, bangsa, dan negara. Turut bertanggung jawab dengan mengembangkan tenaga dan pikiran guna tetap terjaga kelestarian alam. Sebagai wahana praktek, pengenalan lingkungan, dan alam untuk dipadukan dengan disiplin ilmu yang diperdalam sekaligus sebagai objek studi terhadap kondisi alam. Terciptanya persatuan dan kesatuan antar pecinta alam. Proses penerimaan anggota Arga Jaladri melalui beberapa proses, seperti 1. Pendaftaran, 2. Wawancara, 3. Materi ruang, 4. Pendidikan lapangan 1, Prapendidikan Dasar Pradiksar, 5. Pengembaraan angkatan, 6. Pendidikan lapangan 2, Pendidikan Dasar Diksar, 7. Pengalaman lapangan, 8. Pengabdian, 9. Prapelantikan, dan 10. Pelantikan menjadi anggota penuh Arga Jaladri. Boleh tepuk tangan dulu dong teman-teman buat video yang tadi. Keren banget ya Kak ya. Itu aja baru beberapa loh. Baru beberapa dari UKM yang ada di Unisula. Ada apa aja Kak? Tadi itu ada KSB. Terus ada Arga Jaladri yang suka si pecinta alam ya bisa ikut Arga Jaladri. Terus ada Sultan Ageng Lisket. Kalau yang suka nyanyi itu Kak masuk kemana ya? Virko dong, kata suaranya bagus-bagus banget kan. Nah terus habis apa lagi ya Kak? Kalau
kalau aku nih suka bahasa Inggris itu aku join kemana ya Kak? Ya tentunya di Sultan Agung English Club dong kalau kayak gitu. Kita bisa mengolah public speaking kita dalam berbahasa Inggris di sana gitu. Nah untuk selanjutnya nih aku mau nyapa teman-teman yang ada di rumah, boleh nggak nih kira-kira ya? Kita sapa lagi ya, kalau kita bilang Sultan Agung Muda 2021 biasa ke kalian jawab berintegritas, berkarakter, berjiwa sosial. Dan kakak-kakak di sini boleh ikut ya bareng-bareng ya. Sultan Agung Muda 2021 berintegritas, berkarakter, berjiwa sosial. Tepuk tangan dong buat semuanya. Pada semangat. Nah, pada semangat nih. Kita juga mau ingetin nih buat teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa untuk rangkaian tugasnya pasti kan udah dikasih tahu ya, ada wajah masing-masing ya. Nanti dikerjakan ya, jangan lupa. Nah, demikian tadi kita ada rangkaian acara yang sudah kita lalui bersama. Tadi ada pembukaan, terus apa lagi ya? Sosialisasi Terus tadi ada gestar juga ya, ada Cak Dev juga. Udah kerasa banget gak sih perasaan kita tadi pagi baru mulai, tapi ini udah mau selesai nih. Tapi tenang aja, besok ada rangkaian acara Pekan Tarif hari kedua. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya, biar semangat. Nah, untuk itu demikian acara Pekan Tarif pada hari pertama. Pekan Tarif tahun 2021 tentunya untuk menutup acara pada siang hari ini kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, itu tadi rangkaian acara yang telah kita lalui bersama. Saya Anindita Prisciliatori dan saya Hasna Lulu Fauzia. Kami berdua pamit undur diri selaku pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebudayaan Islam yang benar adalah sebuah ajaran yang wajib kita pegang dan implementasikan. Tantangan dari setiap perubahan zaman menuntut kita untuk belajar dan memahami lebih dalam mengenai wawasan keislaman. Kami percaya bahwa keimanan dan ketakwaan adalah pondasi yang kuat untuk meraih kesuksesan. Penanaman karakter disiplin dan kejujuran juga dianggap sebagai moral yang diutamakan. Karena kedepannya nanti, masalah tak hanya timbul dari satu sisi. Permasalahan sosial yang semakin berada, pula lingkungan selalu terkena dampak terbesar, menuntut kita sebagai generasi muda untuk tetap mendengar, di mana kebutuhan ekonomi semakin melebar dengan kebijakan yang tak masuk akal. Hal tersebut menuntut kita untuk mampu berperan membangun negeri, dan disinilah langkah awal itu terjadi. Bersama Unisula, wujudkan citra generasi Islam yang dapat berkarya.